Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kalian memulai kegiatan hari ini ya, yang belum berdoa silakan berdoa terlebih dahulu. Yang belum sarapan boleh sambil sarapan nonton videonya. Tetapi untuk saya sarankan soal yang pembahasan yang sudah soal latihan yang sudah di-share silakan dibuka ya. Yang ada 4 soal itu. Yang belum di print tidak apa-apa, nanti silakan dicatat pembahasan hari ini, dicatat di buku tulis, nanti disalin lagi ya. Oke, karena pembahasan ini cukup materi awal dan materi ada yang baru, jadi kalian harus benar-benar menyimaknya ya. Nah, untuk pertemuan PJJ sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika. Ya, di pertemuan sebelumnya ada 2 pembahasan video, yaitu yang pertama tentang materi barisan aritmatika dan pembahasan contoh-contoh soalnya. Nah, kalian masih ingat barisan aritmatika itu seperti apa? Rumus dan unsur-unsurnya? Baik, kita ingat kembali yuk. Apa sih itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Ya, artinya misalkan ada suku pertama gitu ditambahkan dengan suatu bilangan tetap. Nah, bilangan tetap ini biasanya disebut dengan B atau beda, atau bisa juga disebut selisih. Nah, di dalam barisan aritmatika itu kan sudah tahu apa itu A, apa itu B ya, dan rumusnya. A itu sendiri yaitu suku pertama atau bisa kita lambangkan dengan U1 ya, suku pertama. Kemudian B itu adalah selisih atau bedanya ya. Cara mencari beda bagaimana? Kalau kalian masih bingung ya cara mencari beda itu, rumusnya apa ya? Cara mencari beda, rumusnya yaitu beda ya, B sama dengan, ya betul, ada yang menyebutkan tadi U2 dikurangi U1 ya, U2 dikurangi U1. Apakah cuma U2 saja yang bisa U2 dikurangi U1 untuk menghasilkan nilai B-nya? Ya, ternyata bisa U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3. Artinya artinya suku belakangnya itu dikurangi nanti suku yang di depan, yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kirinya, begitu ya. Atau dalam rumusnya ya, di dalam matematika itu dirumuskan itu untuk mencari B itu UN ya dikurangi dengan UN min 1. Nah, N-nya itu dikurangi 1. Contohnya nih ya. Nih, kenapa kita dapatkan U2 dikurangi U1? Jadi gini. Untuk mencari B ya, kalau misalkan UN itu misalkan kita didapatkan dari contoh U2-nya nih, U2. Nah, maka dikurangi dengan UN-1. N yang itu kita gantikan dengan 2, dikurangi dengan 1. Maka hasil dari ini adalah U berapa? Iya, U1. Karena U2 dikurangi 1 itu U1. Oke. Jadi yang ini ya sama yang di atas ini itu sama. Nah, ini kenapa rumusnya berasal dari sini nih. Ya, paham ya? Oke. Mencari beda dari situ UN dikurangi UN min 1. Mencari beda, maaf, yaitu didapatkan dari UN dikurangi UN min 1. Kalau mau dari U5 dikurangi berarti U5 dikurangi U1 jadi U5 dikurangi U4. Gitu ya. Oke, beda. Kemudian N banyaknya suku. Nah, rumus barisan aritmatika itu sendiri yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, masih ingat dong tentunya rumusnya. Rumus yang ini ya. Contohnya nih ya. Contoh, kita mau mencari B sama mencari rumusnya deh. Ya,
ya, bentar ya. Nah, kalau untuk mencari B kan misalkan di sini ada angka-angka 3, kemudian 7, kemudian berapa lagi nih? 11 ya, kemudian 15. Nah, kita akan mencari beda berdasarkan rumus yang ini ya, rumus yang ini. Nah, maka untuk mencari beda itu rumusnya ya UN dikurangi dengan UN min 1. Nah, ya, UN min 1. Nah, kita mau yang mana nih? Misalkan yang 3 ya, yang ini ya. 11 kan menempati di U3. Maka B U3 ya, ini U3 dikurangi dengan U3 kurangi 1, jadi U2 ya. Jadi bedanya adalah U3 itu 11 dikurangi dengan ya U2 nya itu 7. Jadi bedanya itu 4 ya, bagus, 4. Oke, bedanya itu 4. Kemudian kita akan mencari UN nih ya. Misalkan U2 nih. U2 kan rumusnya tadi ini U ya. Ya, yang ini U ya, bukan V. Rumusnya tadi yaitu A plus N min 1 N min 1 kali B ya. Nah, maka U2 setiap N itu kita gantikan dengan 2. Maka A ya plus 2 dikurangi dengan 1 baru dikali bedanya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan rumusnya, yaitu untuk mencari U2 yaitu A plus ya 2 kurangi 1 itu 1 kali B 1B, atau bisa kita tuliskan B 1 itu nggak usah ditulis ya. Oke. Nah, kalau kita mau mencari U3 nih, U3 berarti rumusnya A plus, nah berapa nih? Langsung aja ya, 3 kurangi 1 kali B. Nah, maka U3 rumusnya ya A 3 kurangi 1 itu 2 kali B, 2B. Oke, sudah punya bayangan? Nah, lagi nih kita mau mencari U4 ya. Ini kan U4 nih yang 15. U4 ya, kita kasih garis dulu. Nah, U4 itu rumusnya ya masih sama, A ya plus N min 1 atau 4 kurangi 1, yaitu 4 kurangi 1 kali B. Nah, maka berapa? A plus ya 3B. Nah, dari U2 ya, U2 ini, kemudian U3 ya, dan sekarang U4. Nah, kalau U2 aja rumusnya jadi A plus 1B. Kemudian kalau U3 A plus 2B. Yang tadinya 2 jadi 1B, yang tadinya 3 jadi 2B. Yang tadinya 4, U4 nih, jadi 3B. Nah, dari pola ini bisa kita ketahui nih, ternyata kalau kita mau mencari U5 bisa langsung nih. Nah, U5 itu rumusnya A ya plus berapa? 3. Ya, betul, 4 ya, bukan 3 ya, 4. Dari mana? Nah, 5 dikurangi 1 polanya nih. 4 kurangi 1 berasal dari rumus juga ya. Kalau U10 berapa? Ya, tadi ada yang jawab ya. U10 yaitu, maaf, ini sama dengan U10 A plus
Iya 9B, tinggal 10-nya dikurangi 1. Kalau U20, iya A plus 19B. Ya, sudah paham ya kalau untuk mencari rumus UN-nya ya. Oke. Nah, ini ada soal. Contoh soal nih, suku ke-24 ya. Di lembar latihan juga ada ini. Yang pertama nomor 1, suku ke-24 dari barisan aritmatika 6, 9, 12, 15. Ya, A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 6. Bedanya berapa? Bedanya itu ya kalian boleh ngambil dari 9 dikurangi 6 berapa? Ya 3, atau 15 dikurangi yang ini dikurangi ini, atau yang 12 dikurangi 9-nya ya, sama-sama 3 bedanya. Nah, suku ke-24 kita lihat lagi nih. Kalau U5 jadi 4B, kalau U10 jadi A plus 9B ya. Maka kalau U24 rumusnya apa? Ayo, apa? Yakin? Iya, betul. A ditambah dengan 23B. Nah, kita masukkan nilai A-nya sudah diketahui, yaitu 6. Kemudian ditambah dengan 23 kali 3. 23 kali 3. Berapa 23 kali 3? Berapa? Iya. Ini tetap 6 ditambah dengan 69. Ya, 23 kali 3 itu 69. Maka sama dengan hasilnya berapa? 6 tambah 69, ya 75. Nah, ya 75. Gimana? Paham kan? Nah, ada kasus seperti ini nih. Kita sudah untuk barisan aritmatika sudah paham ya, saya rasa sudah paham. Silakan kalau belum paham tonton di video-video sebelumnya. Contoh video pembelajarannya, materinya sama pembahasan soalnya. Nah, ada kasus seperti ini. Coba perhatikan. Seseorang menabung pada bulan pertama sebesar Rp50.000. Karena dia ingin mendapatkan tabungan yang lebih banyak, ia menambah Rp10.000 lebih banyak di setiap bulannya. Berapa jumlah uang yang berhasil dikumpulkan setelah mencapai 1 tahun pertamanya? Nah, gimana tuh kalau kalian menabung di bulan pertama itu 50.000, kemudian di bulan berikutnya itu nambah 10.000 lagi nih, lebih banyak dari 50, artinya tuh jadi 60. Kemudian di bulan keduanya berikutnya itu nambah 10 lagi, nambah 10 lagi. Setelah 1 tahun kira-kira jumlahnya berapa ya? Nah, ternyata pada kasus seperti ini bisa kita cari hasilnya, atau bisa kita prediksi, bisa kita ketahui jumlah uang yang berhasil dikumpulkan setelah mencapai 1 tahun pertamanya itu menggunakan deret aritmatika. Ya, jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang deret aritmatika, yaitu penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan, atau juga pengertian lain penjumlahan suku-suku dari suatu, ya ini bukan suatu ya, suatu barisan aritmatika ya, maaf, tipe ini suatu ya, suatu barisan aritmatika ya. Nah, maka kalau barisan aritmatika kan apa ya, mencari suku ke n gitu kan, suku ke 10 banyaknya suku ke n gitu kan, banyaknya suku ke 5 banyaknya suku ke 10 banyaknya suku ke 9, dan banyaknya suku yang lainnya, atau banyaknya suku ke n. Nah, artinya mencari nilai atau bilangan di urutan tertentu gitu kalau barisan aritmatika. Tetapi kalau di deret aritmatika itu kita mencari penjumlahan dari barisan tersebut. Nah, ya, dari barisan tersebut nih. Contohnya nih di sini nih. Nah, kalau barisan kan biasa disebut dengan suku pertama kan A, suku kedua kan, nah ya A plus B, suku ketiga kan A plus 2B, kemudian suku keempat kan A plus 3B sampai
A plus N min 1 kali B. Ini kan rumus suku ke N kan. Nah ternyata kalau deret aritmatika itu penjumlahan dari suatu barisan, ya, penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika. Nah ditandai dengan tanda penjumlahan. Kalau di barisan aritmatika kan tadi tandanya ya koma 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 gitu kan, karena mencari banyaknya suku ke N. Nah kalau yang deret aritmatika itu ditandai dengan tanda penjumlahan, 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 karena penjumlahan dari semua anggota barisan nih, ya. Oke, untuk lebih pahamnya bisa nanti kita di latihan soal. Nah perhatikan, dalam deret aritmatika juga ada yang namanya suku pertama, ya, suku pertama. Nah, suku pertama tidak hanya di barisan aritmatika ya, di deret aritmatika juga ada suku pertama atau A atau U1 ya. Kemudian kalau di barisan aritmatika juga ada B. Deret aritmatika pun ada yang namanya B atau beda atau selisih. Nah, sedangkan kalau di barisan aritmatika itu UN, nah kalau di deret aritmatika itu ada SN atau jumlah N suku pertama. Dan rumusnya pun berbeda, tetapi masih ada kaitannya sama barisan aritmatika. Nah, untuk rumusnya ini yang ini ya. Yang bawah apakah rumus suku barisan atau jumlah N suku pertama, rumus deret aritmatika? Ya, ini juga bisa. Tetapi yang saya sarankan itu pakai yang ini. Karena kalau pakai yang ini kamu harus mencari UN terlebih dahulu, ya kan? Jadi nambah 2 kali kerjaan gitu. Tapi kalau pakai yang ini kalian tinggal masukkan nilai N-nya berapa, A-nya berapa, bedanya berapa gitu. Langsung kan masukkan ke rumus. Jadi lebih simple gitu. Langsung satu langkah gitu. Kalau ini 2 langkah, mencari UN dulu baru dimasukkan ke rumus ini. Oke, paham? Nah, di sini nih ada U pertama ya. Nah, dilambangkan dengan A. U kedua itu rumusnya kalau di barisan aritmatika itu A plus B. U3 ini A plus 2B. U4 itu A plus 3B dan seterusnya. Nah jika ada seperti ini 3 ditambah 3, 5, 7, 9. Nah deret aritmatika ini ya ditandai dengan tanda penjumlahan nih, ya, deret aritmatika. Nah ditanyakan biasanya jumlah N suku pertama. Ingat, kalau nanti di soal ada kata-kata tentukan jumlah N suku pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama, tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, kalau ada kata-kata kalimat kata jumlah, kalian langsung bayangannya langsung ke SN atau deret aritmatika. Yaitu rumusnya SN itu N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Ya, begitu. Ini rumus harus dihafalin. Ya, anak matematika jangan bosan sama rumus. Karena nanti dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ke soal ini. Coba perhatikan ya sambil dibuka itunya lembar yang kalian sudah print. Kalau belum di print ditulis ini ya, disalin. Suku ke-5 dan suku ke-8 suatu barisan aritmatika berturut-turut 22 dan 34. Jumlah N suku pertama barisan tersebut. Nah, gimana tuh jumlah suku ke-5 dan suku ke-8? Suku ke-5 dan suku ke-8 berturut-turut 22 dan 34. Jumlah N suku pertama berapa? Nah, ada kata-kata jumlah, berarti kita pakai rumus. Iya, ini pakai rumus SN. Oke. Nah, diketahui itu U5-nya berapa? U5 sama dengan, iya, U5 itu sama dengan 22. Ya. Maaf, ini 22 ya. Kemudian U8-nya berapa? U8-nya itu 34 ya. Nah, wah Pak, kan rumus SN ya, kita flashback, rumus SN itu kan ada A ada B juga. Sedangkan di sini nggak ada A sama B. Gimana sih? Gimana ya? Gimana kira-kira? Bingung?
Nah, di video sebelumnya sudah dibahas cara mencari A, cara mencari B jika diketahui itu hanya dengan dua suku ya. U berapapun U5, kalau di sini U5 sama U8. Masih ingat caranya? Ayo diingat-ingat lagi sambil diperhatikan. U5 rumusnya apa U5? Iya, A plus N-1 kali B. Iya, langsung aja. A plus iya 4B. Ya, A plus 4B sama dengan berapa? Sama dengan 22. Oke, 22 dari mana? Dari soalnya nih, diketahui itu U5 itu nilainya 22. Kalau 34 punyanya U8, oke. Nah, U8 nih rumusnya apa? Ya, A plus berapa? Ya, 7B sama dengan 34. Oke, 34 ya. Nah, oke. Nah, 34. A plus 4B sama dengan 22. A plus 7B sama dengan 34. Nah, kita akan bisa menggunakan cara eliminasi substitusi ya. Untuk kita mencari salah satu A atau B-nya bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, karena di sini A-nya sudah sama, maka kita hilangkan yang nilainya A aja dengan cara dikurangi. Nah, A dikurangi A habis. Kemudian 4B dikurangi 7B tinggal min 3B. Ya, sama dengan 22 dikurangi 34 berapa? Ya, min 12. Minus berarti nanti hasilnya positif ya. B nya berapa? Minus 12 dibagi dengan minus 3 berapa? Ya, positif 4. Nah, positif 4. Oke. Pak, ini ada minus-minus nih, Pak. Saya kalau ngitung kayak gini bingung. Nah, kalau kalian bingung ini bisa dibalik. Kalian itu U8-nya itu di atas gitu. Jadi gini, kalau dibalik ya, A plus 7B sama dengan 34. Nah, baru deh yang kecilnya, yang U5-nya itu A plus 5B. Bisa dibalik ya, yang atas yang besar, yang bawah itu yang kecil gitu, sama dengan 22. Nah, ini nanti hasilnya tidak negatif nih. Kalau ini kan kalian agak bingung nih, pengurangan dari yang kecil dikurangi yang besar. Agak bingung kan, kalau ini kan enggak kan. 7 dikurangi maaf, ini 4B ya, bukan 5B. 4B. Nah, hasilnya sama. Oke. Nah, B-nya itu ketahuan 4. Maka A-nya berapa? Nah, kita masukkan ke persamaan yang U5-nya. Berarti A. Kenapa U5-nya? Karena nilai B-nya itu kecil. Jadi untuk perkaliannya itu lebih mudah. A plus 4B sama dengan berapa? Sama dengan 22. 22. Oke. A-nya A-nya kita mau cari plus 4B. B-nya berapa? Iya, 4 dikali 4 sama dengan 22. Nah, A sama dengan, langsung aja ya, 4 kali 4 itu 16. Tadinya positif, pindah ruas ke sini, kita hitung dengan 22 berapa? Ya, dikurangi jadi 16. Maka A sama dengan berapa? A sama dengan ya 6. A-nya 6, B-nya itu 4 ya. Nah, jumlah N suku pertama nih. Jumlah berarti Sn ya. Sn, maaf, saya tulis agak ke atas lagi. Nah, Sn ya. Rumusnya apa? Ya, N maaf, ini saya coret. Rumusnya adalah N per 2 ya dikali dengan ya 2A plus
N min 1 kali B. N min 1 kali B. Ya, ini dikurung. Nah, Sn. N-nya itu kita biarkan karena di sini nggak diminta N-nya itu nilainya berapa gitu ya. N-nya itu kita biarkan. Ya. Nah, 2A, A-nya itu berapa? A-nya itu 6. 2 kali 6. Nah, plus N min 1 kali B. N min 1 kali B-nya berapa? Bedanya itu 4. Ya, bedanya itu 4. Ya. Maka N per 2 masih tetap kita tulis N per 2. Ya. Nah, 2 kali 6 berapa nilainya? Iya, 12. Ya, 12 ditambah. Nah, ini nggak bisa dihitung Pak, susah. Wih, jangan dong, ini bisa dihitung. Caranya gimana, masih ingat? Iya, metode perkalian ke dalam, yaitu perkalian pelangi atau perkalian lumba-lumba. Nah, 4 dikalikan dengan N dulu nih, berapa? Iya, 4N. Kemudian 4 dikurangi min 1. Ingat, minusnya itu jangan sampai dihiraukan, harus ngikut terus. 4 dikurangi min 1, 4 dikali, maaf, 4 dikali min 1 yaitu min 4. Oke, nah N per 2 nya tetap ya, yang bisa dihitung dulu, yaitu yang di dalam kurung, didahulukan, yang di dalam kurung dihitung dulu. Nah, 12 sama min 4 nih, 12 dikurangi min 4 berapa? Berapa? Ya, 8. Plus 4N nya masih utuh ya, masih tetap 4N. Terus gimana Pak kalau kayak gini ngitungnya? Susah Pak. Nah, perhatikan, kalian boleh dikalikan dulu nih, N dikalikan ke dalam, dikalikan dengan 8, terus dikalikan dengan 4N. Boleh. Atau kalau kalian perhatikan nih, di sini ada 2, sini 8, sini 4. 8 sama 4 kan merupakan kelipatan 2. Nah, jadi 8 itu bisa dibagi 2 kan? Nah, bisa dibagi 2, 8 dibagi 2. Berapa? 4. Oh, ternyata ini belum selesai nih. Nah, ingat di sini ada tanda penjumlahan ya. Kalau ada tanda penjumlahan atau pengurangan ya, itu di sebelahnya juga harus dibagi dengan 2. Nggak boleh salah satu, kecuali di sini perkalian. Ya, baru salah satu aja karena di sini penjumlahan atau nantinya pengurangan gitu. Maka dua-duanya. Yang 8 dibagi 2, 4 dibagi 2 juga. 4N dibagi 2 berapa? Ya, 2N. Oke. Nah, ini 2 dibagi 2 kan habis 1 kan. Ya, N per 1 ya N. Nah, jadi berapa dari situ? Ya, 4 plus 2N. Ya. Nah, Pak, seperti ini aja gimana? Nah, belum. Nah, kalau di ini kan soal saya ambil dari LKS halaman 73 ya. Halaman 73 nomor bentar. Halaman 73 nomor 10. Udah ada jawabannya belum? Oh, belum. Nah, kalau kalian jawabnya seperti ini masih belum kelar ya. Ini harus dikalikan ke dalam lagi nih. Nah, kalikan ke sini, kalikan ke sini. N kalikan 4 ya 4N. Kemudian N dikali dengan 2N ya, jadi 2N kuadrat. Nah, 4N ditambah 2N kuadrat. Ada? Nggak ada Pak. Ya jelas nggak ada, karena kalau dibilang ganda itu 2N kuadrat ditambah dengan 4N, sama aja dibalik-balik ini ya. Oke, gimana, mudah kan? Nah, silakan dipahami nih. Kalau nggak ada, kalau mohon maaf ya, kalau bingung tanya aja gitu ya.
atau ditonton lagi. Oke, yang ini sudah. Soal berikutnya yuk. Suku kelima pada sebuah deret aritmatika diketahui itu berapa? 21. Suku ke-17 deret tersebut sama dengan 81. Maka jumlah 25 suku pertamanya, ini tipe lagi nih ya, harusnya ke sini ya. Maka jumlah 25 suku pertamanya adalah, nah ini caranya masih seperti yang tadi ya, kita mau mencari A dan B-nya dulu baru nanti rumus SN-nya ya. Ini jumlah pakai rumus SN ya, rumus SN. U5 ya, kebetulan ini pakai U5 lagi nih. Yang diketahui U5 berapa? Ya 21. Nah 21. Kemudian U17 berapa? U17 nilainya 81. Oke, kita mencari A dan B nya. Nah, cara yang tadi U5 rumusnya apa? A ditambah dengan 4B. Oke, 4B ya. Kemudian sama dengan berapa? 21. Ini maaf tulisannya jelek sekali. 21. Nah, terus yang rumus U17 gimana? A plus berapa? Iya, 16B. Berapa? Sama dengan 81. Nah, kalian boleh dibalik. Terserah mau pakai yang gimana. Yang ini di atas, yang besar di atas. Oke, kita balik ya. A plus, nah U17 nya di atas, berarti 16B sama dengan 81. Biar nanti hasilnya positif ya, enggak bingung, enggak kesusahan ketika operasi eliminasi substitusi nantinya negatif gitu. 4B. Ini punya U5 ya, sama dengan 21. Oke, sama dengan 21. Nah, kita eliminasi yang A-nya karena A-nya sudah sama nilainya. A dikurangi A sama habis. Kemudian 16B dikurangi 4B berapa? Ya, 12B. Nah, 81 dikurangi 21 ya 60. Maka B-nya berapa? B-nya itu berapa? 60 dibagi dengan 12. Berapa B-nya? B-nya sama dengan 5. Nah, B-nya 5. A-nya berapa? Masukkan ke substitusikan nilai B ke persamaan A plus 4B. Ya, salah satu A plus 4B boleh, A plus 16B boleh, terserah. Nah, ini kita masukkan ke yang U5 nya aja. Ya, 21. Oke, A plus 4B. 4 dikali B nya tadi ketemu berapa? Ya, 5. Oke, 5. Nah, ini perkalian ya, dikurung ya biar nggak bingung. 21. Oke. A plus 4 kali 5 berapa? Iya, 20. Sama dengan 21. Maka A sama dengan berapa? Iya, ini pindah ruas ke sana. Ya, jadi 21 tadinya positif, jadi ya negatif dikurangi 20. A-nya berapa? 1. Oke. A-nya itu ternyata 1. Nah, ditanyakan jumlah 25 suku pertama. Artinya kan jumlah SN ya. S25. Nah, rumusnya apa? N per 2. Ini N ya, bukan R ya. N per 2 dikali dengan ya 2A plus ya N min 1 kali
B. Nah, N-nya berapa? 25 per 2. Ya. Kemudian 2, A-nya berapa? 1. Ya, kalikan 1. Kemudian nah, 25 berapa di sini? Ingat kalau 25 jadi berapa? Nah, 25 kurangi 1 ya 24. Bedanya berapa? Ketemu tadi 5 ya. 5. Oke, 5. Bedanya 5. Nah, 25 bagi 2 nggak bisa, Pak. Hasilnya desimal ya, biarkan dulu. Kalau hasilnya desimal itu biarkan dulu, jangan langsung dihitung ya. Nah, 25 per 2 supaya lebih mudah nantinya. 2 kali 1 2 ditambah 24 kali 50 24 kali 5 berapa? Ya, ini 2. Kemudian ini 2 ya, bukan 1 ya. Ini 2. Nah, tambah dengan 24 kali 5 120. 2 ditambah 120 122. 25 ya dibagi 2 berapa hasilnya? 122. Oke. Nah, ini bisa kita hitung nih. Nah, 122 dibagi dengan 2 berapa? Ya, 61. Ini jadi 125. Jadi hasilnya berapa? 25 dikali dengan ya 61. Berapa? Ayo. Berapa? 1525. 1000 ya 525. Nah, hasilnya ada nih. Oke. Gimana? Mudah kan? Jangan bingung ya mencari A sama B dengan metode cara eliminasi substitusi. Oke, berikutnya nih. Suku ke N sebuah deret aritmatika dirumuskan dengan UN. Nah, ini jumlah 16 suku pertama dari barisan tersebut. Berarti kan jumlah, berarti kita mencari SN. Lagi-lagi nih, Pak nggak ada A-nya, nggak ada B-nya, gimana? Oke, tidak masalah. Pokoknya patokannya itu yang diketahui apa, itu bisa kita cari A dan B-nya. Seperti yang tadi, kalau ini kan ada yang diketahui U5 sama U17, maka kalau dua suku kayak gini, kita cara eliminasi substitusi untuk mencari A dan B. Kalau satu kayak gini, ya dari yang diketahui satu ini patokannya UN maaf itu 5 sama dengan 5 dikurangi 3N rumusnya. Ditanya itu S16 nilainya berapa? Oke. Kita butuh A sama B. Cara mencari A itu sendiri apa? Iya betul, A itu suku pertama atau U1. Iya, siap. Oke. U1. Dari rumus ini kita mencari U1 nih. U1. Nah, maka 5. Nah, dari rumus ini ya. Ya, rumus ini 5 min 3N. 3N, N-nya itu kita gantikan dengan 1 ya. Setiap N kita gantikan 1. Maka 3 dikali 1. Oke. Berapa? Iya, 5 dikurangi 3 kali 1 kan 3. 5 kurangi 3 jadi 2. U1-nya itu 2. Nah, U1 kan sama dengan A, berarti A-nya juga 2. Cara mencari B-nya gimana? Nah, mencari beda atau selisih kan bisa itu didapat dari UN dikurangi UN-1. Nah, kalau di sini sudah ada U1 maka kita butuh U2. Karena mencari beda itu bisa dengan U2 dikurangi U1.
ya U2 dengan rumus yang diketahui ini di soal ya. Nah, 5 dikurangi 3N. N-nya itu kita gantikan 2 karena kita mencari U2-nya. Nah, 3 kali 2 kan berapa? Iya 6. 5 dikurangi 6 berapa? Iya min 1. Ternyata min 1 nih U2-nya. Nah, kita mencari beda. Nah, A-nya sudah ada. Ini A ya. Ini A atau U1. Mencari beda U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1. Nah, U2-nya berapa? U2-nya itu min 1. Nah, kemudian dikurangi ya, ini min 1 saya kurung ya. Biar maaf. Saya coret deh di bawahnya ya. Nah, U2-nya berapa? Ya, min 1. Ya, min 1-nya kita kurung biar enggak bingung. Dikurangi dengan U2-nya berapa? Maaf, ini U2 ya. U2-nya itu kan min 1. Kemudian U1-nya berapa? U1 itu A, yaitu 2. Nah, 2. Min 1, min 2. Hutang 1, hutang lagi 2. Jadi min 3. Oke. Bedanya itu min 3. A-nya itu 2. Maka S16 berapa? Gampang nih. Iya, boleh kalian ngerjain sendiri, baru nanti dilanjutkan videonya bener apa enggak ya. Boleh kalian pause dulu video ini, kemudian kalian kerjakan, nanti hasilnya sama enggak sama yang dikerjakan Bapak. Oke, kita lanjut ya. Yang masih bingung boleh simak lagi. N per 2 ya, 2A ditambah dengan ya N min 1 kali B. Oke, min 1 kali B. 16, hanya gitu kita kalikan 16 ya. 16 per 2. Nah, 2A-nya berapa? A-nya itu 2. Berarti 2 dikali dengan 2 ya, kemudian ditambahkan dengan 16, S16 ya. Ini N dikurangi 1 berapa? Iya, 15. Nah, bedanya berapa? Bedanya tadi min 3 dikali min 3. Pak, kok banyak kurung sih? Iya, biar kalian tidak bingung. Kalau kayak gini kan artinya perkalian gitu, biar nggak bingung. Oke, ingat yang di dalam kurungnya nanti yang dikerjain. Nah, 16 dibagi 2 bisa nggak? Ya, ternyata bisa. Ya udah kalian hitung aja. 16 bagi 2 itu 8. Nah, ini 2 kali 2 berapa? 4. Ya, betul. Ditambah 15 dikali min 3 berapa? Iya, minus 45. Nah, oke. 8 tetap kita hitung yang di dalam kurung. 4 ditambah minus 45 berapa? Aduh bingung Pak, Kalian gak usah bingung kalau ada operasi hitung kayak gini ya. Nih, kalau ada penjumlahan kemudian di sini ada minus nih. Kalian boleh ini kan artinya kalian punya 4 tetapi hutangnya 45. Kira-kira habis hutangnya masih sisa atau hutangnya masih sisa lagi gitu. Iya, hutangnya masih sisa ya. Atau gini, kalian boleh yang besar dikurang. Kalau ada seperti ini ya, penjumlahan tapi penjumlahannya dengan negatif, kalian boleh yang besar ini yang negatif dikurangi yang ini ya. 45 kurangi 4 hasilnya kan 41. Nah, karena minusnya ada di yang besar, maka nanti hasilnya minus begitu ya. Terserah pemahaman kalian bagaimana gitu ya. Kalau kalian bingung kayak gitu, tinggal 45 dikurangi 4 gitu. Karena di sini ada minus, maka yang di sini jadi tadinya penjumlahan jadi pengurangan. 45 dikurangi 45 dikurangi 4 kan 41. Balik lagi nih.
tanda negatifnya ada di mana? Oh, ternyata ada di yang besar nih, 45. Berarti nanti hasilnya negatif gitu. Kalau tanda negatifnya ada yang di kecil, berarti nanti hasilnya positif gitu. Kalau kedua-duanya negatif, ya otomatis negatifnya bertambah gitu. Oke, balik lagi, 4 ditambah minus 45 berapa? Ya, minus 41. Oke. Berapa hasilnya? 8 dikali dengan minus 41. Minus 328. Wah, ternyata mudah ya. Gak usah bingung-bingung. Intinya itu kalian baca soalnya dengan teliti, yang diketahui apa gitu kan. Kemudian yang ditanyakan apa. Nah, karena nggak diketahui A sama B, kalian bisa mencari dengan persamaan yang didapatkan di soal nih. Kalau di sini kan UN sama dengan ini, gitu kita bisa dapatkan dengan mencari A. A itu U1 atau suku pertama. Kemudian mencari B, kita butuh, kalau B kan rumusnya U2 dikurangi U1, maka kita butuh U2. Nah, berarti nanti kita cari U2 ketemu, nanti hasil bedanya ada dimasukkan ke rumus SN-nya. Kalau bentuknya persamaan ada dua, contohnya di sini U5 sama U17, kalian menggunakan eliminasi substitusi untuk mencari A sama B-nya. Baru nanti masukkan A sama B di rumus SN, begitu ya. Ingat, kalau pertanyaan jumlah, ya, jumlah 25 suku pertama, jumlah 10 suku pertama, kalian harus bayangannya ke rumus, ya, rumus SN. Begitu ya. Nah, gimana? Mencari A sudah tahu, mencari B sudah tahu, ya, membedakan. Sekali lagi, untuk membedakan antara baris aritmatika dan deret itu, kalau di pertanyaan nih, identiknya kalau barisan aritmatika itu ditanyakan banyaknya suku ke N, banyaknya suku ke 10, banyaknya suku ke 5, dan seterusnya. Nah, kalau di deret aritmatika itu ditanyakan biasanya banyaknya jumlah, atau tentukan jumlah 25 suku pertama, tentukan jumlah suku ke N gitu, ya. Oke, Pak, ini kok tetap masih SN, NN ya? Karena di sini N-nya tidak diminta nilai berapa, jadi SN ya, N-nya itu tetap. Nah, ini perkalian ke dalam kayak gini, kalian harus paham, jangan sampai bingung-bingung. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Sekali lagi, deret sama barisan aritmatika itu mempunyai A, B, ya, suku pertama dan selisih. Yang membedakan itu jelas di rumusnya. Kalau deret aritmatika itu biasanya ditanyakan dengan jumlah dengan menggunakan rumus SN, ya, rumus SN nih. Nah, kalau barisan aritmatika itu ditanyakan biasanya banyaknya suku ke N, maka menggunakan rumus UN, ya. Nih rumus UN. Oke, sudah selesai nih deret aritmatika. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan tanya di kolom komentar atau tanya nanti ketika pertemuan tatap muka, ya. Untuk tugasnya, ya, tugasnya nanti Bu Yayan share, ya. Ibu Yayan share via nanti, tunggu informasi berikutnya, informasi pengumpulan juga teknisnya bagaimana. Silakan nanti disimak di GCR atau di WhatsApp grup kelas, ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian bermanfaat buat kalian, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, ada kesalahan penulisan ataupun kata, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar ya, semangat bermatematika. Oke, terima kasih. Semoga kalian kedepannya sukses. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.